Pemirsa, asa skuad Garuda Muda lolos babak fase grup SEA Games 2025 masih terbuka setelah pesaing mereka Malaysia tumbang di tangan Vietnam saat laga terakhir grup B. Kendati demikian, timnas harus bekerja ekstra untuk menggebuk Myanmar di pertandingan petang ini. Seperti apa peluangnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis sepak bola terbaik TV One Bagus Priambodo dan sportcaster terbaik TV One Faisal Kreb. Ya. Selamat sore, Oh. Alhamdulillah, selamat sore. Sehat semuanya? Ini luar biasa nih. Alhamdulillah ya, Kreb ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita juga bisa tampil di salah satu program terbaik yang baru saja mendapat award Dari KPI. di KPI. Luar biasa. Baik, ini langsung saja kita mulai. Peluang timnas Indonesia ini seperti apa di SEA Games? Karena kita harus menjadi runner-up terbaik untuk bisa masuk ke semifinal. Ya, kekalahan Malaysia dari Vietnam itu membuka asa ya, bahwa akhirnya yang tadinya kita cuma bisa berzikir doang nih, nunggu nasibnya Indonesia lawan Malaysia sama Vietnam, kita akhirnya punya peluang untuk melaju ke babak semifinal. Okay. Tapi karena skornya tidak cukup banyak, hanya kalah 0-2, itu membuat Malaysia saat ini memiliki agregat gol yang cukup bagus. Oke. 4-3, 4 memasukkan 3 kebobolan. Ya. Artinya dia punya positif 1. Ada 2 keuntungan bagi Malaysia, yaitu pertama dia punya agregat gol yang cukup positif, plus 1. Dan yang kedua, dia sangat produktif, 4 gol. Bahkan lebih bagus daripada Vietnam ya. Di Oke, karena Malaysia saat ini jadi runner-up terbaik ya posisinya. Runner-up terbaik, runner-up terbaik. Sehingga saat ini kita pun juga punya pilihan cukup banyak ya, Krep ya. Iya. Cukup banyak, yaitu bukan cuma sekedar menang, tapi juga menang dengan skor yang bedanya marginnya harus lebih dari 2, saya pikir. Oke. Ya. Faisal Kreb dari apa ya? Iya ini. Peluangnya mungkin seperti apa? sesuai dengan judul Oke. tadi kan, laga hidup mati, ini laga krusial, to be or not to be, gitu kan. Jadi tidak ada kata lain, kita harus menang. Oke. Dan bukan hanya sekedar menang, tapi menang harus lebih dari 2 gitu. Jadi mungkin kita berharap bahwasanya para pemain bisa melupakan kekalahan pada saat menghadapi Filipina kemarin. Iya, gitu. iya, iya. Jadi kita fokus, konsentrasi, semoga pelatih Indra Safri juga bisa menjalankan taktik dan strategi sesuai dengan game plan yang dia terapkan. Tapi yang menarik kan nih selisih golnya harus 3-0. Kita menang melawan Myanmar. Ya. Mungkin nggak? Myanmar kan juga pasti akan ngotot nih. Dia nggak mau kalah banyak juga dari Indonesia. Kalau menurut saya, jadi kan kita juga punya background yang sangat baik ya. Kalau kita berkaca pada SEA Games 2023 sebelumnya, kita mampu mengalahkan Myanmar dengan skor cukup telak 5-0 gitu. Jadi dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa terjadi di lapangan. Tinggal bagaimana fokus para pemain kita untuk bisa bermain dengan sepenuh hati gitu kan. Enjoy the game, relax. Insya Allah kita bisa meraih lebih dari 3 gol. Oke. Tapi yang menarik, Krep, bahwa sebenarnya di laga sore hari ini, Myanmar pun punya peluang untuk lolos. Oke. Betul Ya. Ini yang bukan hanya Indonesia saja. Iya, bukan cuma Indonesia. Myanmar pun di posisi yang sama. Andai kata dia bisa menang 4-0 atas Indonesia, dia yang semifinal. Betul. Oke. Jadi secara mentality, kita seimbang sebenarnya malam hari sore hari ini gitu loh. Mentality seimbang, tapi secara kemampuan line up-nya seperti apa? Nah, ini menarik karena kan ada yang mengatakan gini, Myanmar ini bisa disebut Vietnam mini. Ya kalau kita mengatakan Vietnam itu adalah raksasa bla bla, secara kontur cara bermain Myanmar ketika masih fresh di menit awal itu lumayan tuh, mirip-mirip aja sama Vietnam, sama-sama kencengnya. Dan Vietnam saat ini juara grup B. Iya, tapi memang beda kualitas, gitu ya, Krep ya. Betul. Beda kualitas. Jadi kalau misalkan endurance mereka udah kehabisan ya Myanmar bisa sih dikalahkan dengan cepat. Nah, ini berkaca gitu. dari pertemuan antara Indonesia dengan Myanmar. Ini kan bisa kita analisis nih. Iya. Ya kalau kita berkaca dari 3 rekor sebelumnya ya, khususnya di ajang SEA Games. Dari 2019 kita mampu mengalahkan Myanmar dengan skor cukup baik 4-2. Sementara itu di tahun 2021 kita juga menang 3-1 dan 2023 terakhir kita menang 5-0 gitu. Jadi semua bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin di lapangan. Contohnya seperti kayak kemarin pada saat Filipina menghadapi Malaysia, mungkin banyak orang di luar memprediksi bahwasanya pertandingan ini akan seri gitu kan. Oh, Malaysia benci sama Indonesia, jadi mendingan Indonesia yang tidak lolos. Tapi nyatanya kedua tim bermain ngotot dan ingin menang. Karena untuk apa? Untuk menghindari Thailand yang sudah menunggu sebagai juara grup A. Gitu. Jadi kedua tim antara Vietnam dan Malaysia untuk menghindari Thailand kayaknya di semifinal. 5-0 ya lawan Myanmar. Iya, betul. Jadi apabila kita malam hari ini bisa menang sesuai dengan yang kita harapkan dan kita lolos ke semifinal, tentunya ini merupakan pertandingan simulasi yang nantinya kita persiapkan untuk menghadapi Thailand yang sudah menunggu gitu ya. Iya. Artinya mau ketemu Vietnam Malaysia kita berada posisi yang serba salah ya. Artinya harus dikunci dulu gini kan. Kita kunci dulu aja dan hati-hati kejutan-kejutan ini yang kita waspadai karena posisi Indonesia sekali lagi
tidak nyaman. Ini Indonesia bermain dengan nyaman ya. Pressure lumayan besar gitu kan anak-anak ini kan. Nah, ini berbicara soal formasi. Ini ada perubahan formasi yang dilakukan oleh pelatih timnas kita Indra Syafri dari 3-4-3 kemudian melawan Myanmar nanti berubah jadi 4-3-3. 3-4-3 Apa yang Anda lihat dari 3-4-3. Ya, apa yang Anda lihat dari perubahan formasi ini? Sebenarnya tergantung bagaimana kita memungkinkan para pemain ya. Andai kata dengan posisi 4-3-3 itu kan sebenarnya dengan 4 back artinya kita Indra Syafri mungkin ingin menciptakan sebuah stabilitas di lini belakang yang lebih stabil begitu, tapi dia juga akhirnya harus memberikan porsi yang cukup besar kepada para pemain tengahnya untuk kemudian mengolah bagaimana membuat serangan. Saya pikir gini Grab, yang seperti kita sering bahas ya, bahwa kan saya merasa bahwa tim ini membutuhkan seorang kreator, seorang yang visioner ke depan, playmaker, yang saya belum melihat siapa yang jadi playmaker. Gimana Grab? Ya mungkin pada malam hari ini Indra Syafri akan merubah komposisi materi pemainnya yang akan diturunkan pada saat mereka menghadapi Filipina. Ada 4 main belakang yang akan diturunkan dan ini 4 pemain baru yang di laga Filipina mereka tampil sebagai pemain cadangan. Di kanan ada Robby Darwish. Pilihannya kenapa? Karena Robby Darwish ini mempunyai senjata dalam hal throw in. Di tengah juga kita ada pemain baru yakni Kakang dan Kadek Arel. Sementara di kiri ada Frankie Misa. Frankie Misa juga kalau menurut saya dia pemain yang mempunyai naluri menyerang jauh lebih baik dibandingkan bertahan ya. Lebih menyerang gitu lah. Gitu. Jadi di lini tengah juga ada perubahan di situ, ada Ivar Jenner di tengah, kemudian di kanan ada Roni ada Tony Firmansyah betul. Dan juga ada Rafael Strike. Rafael Strike yang diharapkan akan menjadi berada di belakang striker yang akan menyuplai aliran-aliran bola kepada Mauro Zylstra. Karena kan kemarin juga sempat menjadi catatan Mauro juga, dia berkeluh bahwasanya kurang adanya aliran bola ke barisan depan. Gitu. Nah mungkin ini yang akan dipecahkan oleh Indra Syafri dengan memainkan Rafael Strike berada di belakang striker, agar supaya aliran bola 1-2-3 dengan striker itu mungkin lebih banyak gitu ya. Dan di kanan juga ada Hanan dan di kiri ada Donitri Pamungkas. Ini juga menarik karena sebenarnya apabila dia menempatkan Donitri sebagai seorang penyerang kiri, dia bisa switch dengan Rafael Struk sebenarnya. Jadi karena saya ingat Donitri itu sempat dimainkan sebagai pemain nomor 10 ketika zamannya Van den Berg dan juga zamannya STI. Sempat mencoba dia menjadi pemain nomor 10 kan begitu, sehingga dia menjadi penyuplai bola. Jadi ini bisa berganti peran saja pada saat di lapangan nanti, ya kan? Nah, yang menarik adalah kemudian bagaimana biasanya kita terbiasa ketika main dengan 3 penyerang, biasanya nomor 9 itu kan selalu false 9 gitu kan ya. Tapi kali ini kita punya the real number 9, ujung tombak nih. Artinya dia butuh supply, butuh mansilang. Nah, mansilang kita oke nggak nih? Nah, itu dia tuh. Playmaker yang nanti akan bermain di sini, walaupun tadi Anda katakan tidak ada playmaker yang sesungguhnya, tapi siapa yang nantinya jadi pembeda daripada pertandingan sebelumnya? Ketika kita melawan Filipina, dijawabnya nanti usai jeda. Tetaplah di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, saya ingin ke sportcaster terbaik kita, Faisal Kref. Siap. Jadi gini, ketika kita berbicara soal playmaker, ini kan seolah-olah Rafael Struijk ini lagi diciptakan menjadi seorang playmaker. Apakah seorang Struijk ini dapat memenuhi ekspektasi dari Indra Syafri? Ya, kalau kita lihat pada pertandingan pada saat menghadapi Filipina, Struijk ini ditaruh di kiri, di atas, di sayap kiri. Dan pada saat menghadapi Myanmar malam ini, Indra Syafri merubah komposisi materi pemain di mana Donitri yang akhirnya dinaikkan ke atas, sementara Rafael Struijk akan berada di bawah striker dan didukung dan ditopang dengan 2 holding yakni Ivar Jenner dan Tony Firmansyah. Kenapa Tony Firmansyah mungkin menjadi pilihan utama pada malam hari ini? Karena pemain asal Persebaya ini mungkin dinilai juga mempunyai shooting jarak jauh yang cukup mumpuni gitu. Jadi mungkin Indra juga berharap ada variasi serangan. Jadi kalau kemarin pada saat menghadapi Filipina kita selalu menyerang dari sisi flank. Jadi mungkin malam hari ini variasi serangan akan lebih banyak dengan dari hadirnya Rafael Struijk, ada Donitri Pamungkas dan juga Rehan Hanan, salah satu pemain kunci yang berada di posisi di kanan. Itu akan menjadi pembeda semoga malam hari ini. Karena Rehan Hanan mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa dan semoga aliran bola kepada Hanan juga jauh lebih banyak pada malam hari ini. Gitu. Masih pertanyaan yang sama
terkait dengan Rafael Strike, apakah dapat memenuhi ekspektasi sebagai playmaker? Saya sih udah harap begitu ya, karena faktanya kemarin pada saat melawan Filipina tidak terlihat seperti itu. Ya. Walaupun sebenarnya memang dia secara teknik mampu mempunyai penguasaan bola yang bagus, ball play yang cukup bagus kan gitu ya. Tapi dia membutuhkan partner untuk membuat kombinasi-kombinasi umpan 1-2 yang biasa dilakukan. Ya. Dan dia belum pernah bermain sebagai pemain nomor 10 murni, baik di level klub maupun di klub manapun juga. Ini yang menjadi tantangan ya kan begitu. Saya sih sebenarnya memang sayangnya memang kita tidak punya opsi ya. Kerap kita tidak bisa membawa Marcelino, tidak membawa Arkan Fikri. Jadi ya memang kita nggak punya opsi di nomor 10. Pertanyaan kan berikutnya, gitu. apakah kemarin pertandingan melawan Filipina ketidakhadiran Marcelino yang biasa jadi playmaker ini punya pengaruh besar? Saya melihatnya ada pengaruh karena memang kemudian kita memang menyerang terlalu monoton dari flank terus-menerus. Ya. Apalagi kemarin Filipina kan relatif low block ya. Dia bermain membuat tembok yang cukup tebal di lini belakang dan menunggu. Andai katakan kemarin Filipina bermain agresif, kita punya beberapa peluang untuk melihat celah-celah. Nah, saya sih melihat begini, Myanmar juga butuh kemenangan. Andai kata mereka mau ke semifinal, kan gitu. Artinya ada kemungkinan mereka akan bermain lebih terbuka. Mungkin di situ kita punya peluang. Karena kita memang harus diakui Indonesia kalau menghadapi tim yang low block itu memang agak capek ya gitu ya. Agak capek mikirnya gitu. Nah ini menarik. Saya harus perhatikan kenapa kita butuh nomor 10. Kalau saat kita menang 2023 sama Myanmar 5-0 itu Marcelino yang membuka jalan. Dia minta gol pertama di menit 19, relatif cepat. 2 tahun sebelumnya Egy yang memulainya di menit ke-6 cepat. Kita butuh gol cepat ya, Kita butuh gol cepat. Gol cepat. Iya. Yang pasti kita butuh gol cepat pada babak pertama untuk membuat pemain-pemain kita jauh lebih rileks, jauh lebih tenang dalam menghadapi 2 kali 45 menit selanjutnya gitu. Iya. Baik. Nah, ini berbicara striker karena kan kita harus menang 3-0 ketika ingin jadi runner up terbaik. Nah, ini posisi striker di depan ada Doni, Mauro dan Hanan. Apakah ini dapat melakukan penyelesaian akhir yang baik? Iya, kalau kita lihat ketiga pemain ini juga Doni dan Hanan ini juga merupakan 2 pemain Persija yang mempunyai menit bermain cukup banyak gitu loh di klubnya. Jadi sebenarnya secara kemampuan individu kedua pemain ini sangat luar biasa dan seperti kita ketahui juga Mauro juga cukup baik ya. Tapi di pertandingan menghadapi Filipina Mauro belum terlihat optimal gitu karena menurut saya aliran bola yang sampai ke Mauro pada saat itu juga cukup macet ya. Kurangnya pasokan bola kepada Mauro. Yang itu membuat keberadaan Mauro di posisi striker itu kurang dominan jadi menurut saya. Baik. Ada satu pendekatan Krep ketika kita melawan Mali ya di game terakhir. Waktu itu kan Hoki Caraka dimainkan sebagai sayap kanan. Memang agak tidak aneh, agak aneh gitu ya. Hoki Caraka sih. Tapi ternyata ketika Hoki Caraka bermain ataupun mungkin Yendavan bermain itu membuat kotak penalti lawan itu kita punya opsi lebih banyak. Karena ketika dia merapat ke tengah mendampingi Zylstra, kita punya 2 striker yang kemudian seolah-olah kembar begitu di dalam kotak penalti lawan. Ini membuat pilihan-pilihan untuk melakukan kombinasi-kombinasi menyerang itu lebih banyak. Tapi kita tetap butuh seorang playmaker yang bisa melihat visi itu ya kan? Sehingga mungkin di babak kedua kita akan melihat lebih banyak striker murni yang mencoba dimainkan. Dan mencoba untuk membuat atau mengkreasikan peluang-peluang kotak penalti Myanmar. Baik, bagus. Menurut Anda apa yang harus diwaspadai dari Myanmar saat ini dari line up yang dimiliki oleh Myanmar secara keseluruhan? Kapten yang nomor 10 itu memang cukup cepat ya. Tapi si Zhou Wentian ini, tapi yang buat saya adalah bagaimana mereka menyiapkan mentality. Artinya begini, secara umum Myanmar itu kan sudah tahu kalau dia menghadapi tim yang super kuat yaitu Indonesia, ya kan? Nothing tulus mereka begitu, ya kan? Ini yang berbahaya. Ketika mereka bermain lebih santai, bisa jadi kita yang akan grogi, kayak gitu yang bahaya. Jangan sampai ketika kita gagal mencetak gol, kemudian secara mentality kita berubah. Yang tadinya ingin bikin gol, jadi ragu-ragu, saya bisa bikin gol apa enggak? Nah kan gitu kan, kalau itu terjadi, wah ini Krep yang lebih pengalaman nih, gimana menghadapi lawan yang biasa turn back itu kan bahaya itu. Krep ini ketika berbicara soal pertandingan melawan Myanmar, ini adalah pertaruhan untuk Indra Syafri. Iya, saya sepakat untuk yang pertanyaan dari Bung Oho gitu, tapi mungkin kalau kita lihat track record pelatih hingga saat ini, kita memiliki pelatih lokal ada Nova Arianto dan juga Indra Syafri gitu. Jadi saya rasa apabila timnas U23 kita mampu
mencapai target yang ditetapkan gitu. Mungkin nggak ada salahnya harusnya Indra Safri mungkin kita dorong juga sebagai pelatih senior mungkin ya kan gitu. Nggak ada salah. Jadi harus ada serata kepelatihan buat pemain-pemain lokal kita agar bisa dikasih kesempatan untuk menangani tim nasional supaya ada transfer knowledge gitu ya. Baik itu dari pelatih asing lah atau tapi tentu saja mereka juga harus bisa achieve ya dengan target-targetnya kan gitu. Ya, karena ini keterbatasan waktu, saya ingin tebak skor deh sedikit sebelum kita tutup. Tebak skor. Berat 13 skor nih ya. Dari analisis Anda. Gol cepat bla bla bla. Kalau gol cepat terjadi bisa 4-1. 4-1. Menang Indonesia 4-1. Iya. Sehingga kita jadi runner up terbaik. Myanmar 4-1 lah. kalau saya yang penting timnas kita bisa bermain agresif, Indra Safri bisa beradaptasi dengan strategi yang akan diterapkan lawan kan gitu kan. Jadi kalau saya yakin harus Indonesia bisa lolos ke semifinal 4-0. Baik, terima kasih Bung Krep, terima kasih Bung Bagus telah memberikan analisis terbaik. Jadi tidak salah saya katakan analisis terbaik TV One dan sportcaster terbaik TV One. Baik, terima kasih untuk Anda berdua. Pemirsa, informasi terkini dari ajang SEA Games di Thailand akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama kami.